Aduh, maaf ya. Apa Anda sudah menemukan anak yang cocok di hati? Anak-anak di sini semuanya sangat manis. Sayang sekali. Sepertinya kita belum bisa mencari teman untuk Sing Sing. Tidak apa-apa. Ibu Panti, kalau begitu kami akan coba mencari di panti asuhan yang lain. Maafkan saya jika sudah membuat kalian kecewa. Perutku sakit sekali. Aku ingin ke toilet. Coba periksa apa yang sedang terjadi. Xiao Yu, kamu kenapa? Hei, lihat di sana. Hei, aduh anak ini. Mama, Permisi. Apa tadi kamu sedang memanggil kami? ini aku, ayah, ibu, ini aku. Cepat sekali kamu mengubah panggilannya. Saya sangat menyukainya. Baiklah, kalau begitu pilih dia saja. Dia tidak bisa? Anda boleh memilih yang lain sesuka hati. Aduh, Anda mungkin tidak tahu anak ini adalah anak di panti asuhan kami. Yang paling suka mencari masalah, suka berkelahi dan memaki. Aduh, dia itu sangat merepotkan. Semalam saja dia menyamar jadi hantu. Benar-benar membuat saya ketakutan. Anda tidak tahu ya? Baru saja, sebelum Anda berdua datang, dia bahkan menyiramkan air ke tubuh orang yang sedang koma. Katakanlah jika seandainya tindakan itu membuatnya terbangun, bukankah itu termasuk praktik medis ilegal? Gawat, semua rahasia lamaku terbongkar sepenuhnya. Apa aku masih bisa pergi dari panti asuhan yang membosankan ini? Benarkah itu? Apa semua yang dikatakan kepala panti itu benar? Bagus sekali. Apa? Saya sangat suka karakternya. Saya rasa dia dan Sing Sing pasti bisa menjalin hubungan dengan baik. Ibu benar-benar mau mengadopsiku? Tentu saja, kamu bukan anak nakal. Kamu hanya berkepribadian baik. Aku percaya, dengan adanya kamu menemani Sing Sing, dia pasti akan merasa sangat bahagia. Telapak tangan ini terasa sangat hangat ya. Bagaimana jadinya jika di rumah ada seorang putra penderita autisme yang tidak bisa bicara? Maka adopsilah seorang gadis antagonis yang kejam, agar dia tidak merasa sendirian lagi. Ibu, aku sangat pandai menemani orang lain. Aduh, masalah apa lagi ini benar-benar. Tuan Lu, Nyonya, semua prosedur sudah selesai diurus. Nanti jika dia melakukan kesalahan, Anda harus ingat untuk segera menghubungi kami. Cukup satu telepon saja, kami akan langsung membawanya pergi. Menurutku Xiao Yu cukup penurut, ayo pergi. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Baik, Ya, Ayo jalan. baik. Mari kita pergi. Kakek Direktur. Xiao Yu sudah diadopsi orang lain. Nanti apakah juga akan ada orang yang datang untuk mengadopsi kami? Anak baik tentu saja akan ada yang mau. Kalian sekarang masih kecil. Nanti jika kalian sudah tumbuh lebih besar lagi, ayah dan ibu kalian akan datang untuk menjemput kalian. Jadi, kalian harus makan dengan baik dan tumbuhlah dengan baik. Direktur Botak, Bibi Perawat. Anak-anak sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres ya? Gawat, gawat sekali. Aku lupa ada 2 kalimat terakhir lagi. Luar biasa. Bikin tertawa saja, tidak salah lagi. Dia memang karakter wanita yang jahat. Lu Xiao Yu. Apa kamu menyukainya? Mulai sekarang ini adalah rumah barumu, jangan merasa sungkan di rumah sendiri. Lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Kamu suka gelas ini? Tapi, ini adalah favorit kakakmu, jadi jangan diambil ya. Ayo, ibu akan mengantarmu melihat kamar barumu. Sudah lama disiapkan oleh Bibi. Ayo, Ayo pergi. inilah kamarmu.
Mari kita masuk ke dalam dan lihat-lihat. Mari. Bagaimana menurutmu? Bagus kan? Ini sangat indah. Terima kasih, Ibu. Oh, Xiaoyu, aku dan ayahmu ada urusan nanti. Jadi setelah pulang nanti malam, baru aku akan menemanimu mengobrol panjang lebar. Baiklah. Tadi itu, yang tinggal di sebelah adalah kakakmu. Dia orangnya sedikit tertutup dan jarang bicara. Jika memungkinkan, ibu harap kamu bisa lebih sering menemaninya, ya? Anak pintar, Sampai jumpa, Ibu. pintar sekali. Sampai jumpa, Ayah. Bagaimanapun sifatnya, aku sekarang punya kakak. Dulu saat di panti asuhan, kepala panti tidak pernah membiarkan anak-anak lain menemaniku bermain. Tapi sekarang aku sudah punya kakak. Akhirnya ada seseorang yang menemaniku bermain. Kakak, apa kamu mau menemaniku bermain? Lucu sekali. Karakter wanita pendukung ini memang unik. Begitu mudahnya dia masuk ke rumah orang itu. Tapi, kakakmu itu menderita autisme. Jangan harap kamu bisa mendapatkan sepatah kata pun dari mulutnya. Oh, benarkah? Kakak-kakak, apa kamu benar-benar tidak mendengarku bicara? Wah, gelasnya cantik sekali. Aduh. Kenapa barang ini sangat rapuh? Baru disentuh saja sudah hancur. Aku bilang aku tidak sengaja. Apa kamu percaya? Kejadian ini memang tidak bisa menyalahkan si pemeran wanita kejam ini kan. Dia memang sudah sial sejak kecil, pembawa nasib buruk. Pasti hujan saat dia keluar rumah, dan pasti jatuh saat dia berjalan. Keberuntunganmu sangat buruk, jadi jangan menyentuh barang sembarangan lagi. Seandainya kamu menghancurkan barang berharga lagi, kakak akan marah. Setelah bersusah payah diadopsi ke sini, jangan sampai kamu dibuang lagi. Kakak. Maafkan aku, kakak. Aku akan jujur mengatakannya pada papa dan mama. Aku akan menerima hukumannya. Jika itu tidak cukup, aku akan mengurung diri di gudang gelap. Kakak, apa di rumah kita ada gudang gelap? Sepertinya kakak benar-benar marah. Bagaimana cara membujuknya? Direktur botak dulu saat membuat istrinya marah. Apa yang dia lakukan ya? Sebenarnya apa yang terjadi dengan tagihan ini? Istriku, aku salah, maafkan aku ya sayang. Kedepannya, aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan sayang. Kakak, kamu berbicara. Dia dipaksa bicara oleh pemeran wanita kejam itu. Apakah mataku sudah tuli? Atau telingaku yang buta? Sudah 3 tahun dia tidak mengucapkan satu patah kata pun. Oh ya? Aduh, sudahlah, lupakan saja. Xiaoyu, Xing-Xing, papa dan mama sudah pulang. Hei kakak, Xing-Xing, Xiaoyu. Lu Zongxing. kakak. Ternyata namamu Lu Zongxing ya. Lu Zongxing. Lu Zongxing. Bagus sekali namamu. Keluar. Sayang, kenapa ada suara anak asnya? Nyonya, masakannya sudah siap. Xiaoyu, Xing-Xing, mari sini makan. Cepat ke sini. Wah, mewah sekali. Xing-Xing. Ayo makan. Papa, mama, kenapa kakak hanya makan nasi putih saja? Kakakmu itu memang begitu? Dia agak pilih-pilih makanan. Sebab itu dokter bilang dia agak kurang gizi. Mama, aku mau duduk bersama kakak.
Kakak, kenapa kamu hanya makan nasi putih? Nanti bisa kurang gizi loh. Kakak, makanlah tiram yang banyak, bisa membuat tubuhmu kuat dan sehat, dan juga bisa membantu meningkatkan imun tubuhmu. Kakak, makan banyak daging sapi bisa membuatmu tumbuh tinggi. Kakak, kamu 2 tahun lebih tua dariku, tapi tingginya cuma beda sedikit saja. Anak perempuan Cui Hua di asrama sebelah panti asuhan itu baru berusia 10 tahun, tapi hampir setinggi dirimu. Kakak, makanlah bayam demi kecantikanmu. Itu bisa membuat kulitmu lebih halus. Sungguh, apa sifat pilih-pilih makanannya langsung sembuh? Xiao Yu, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kami. Xiao Yu, kamu bisa membuat Sing Sing makan sebanyak ini. Tapi, hari ini, aku telah melakukan sebuah kesalahan besar. Aku pantas dihukum berat dan dihabisi. Nona, aku mohon berhentilah membaca terlalu banyak buku. Apa peribahasanya memang dipakai seperti itu? Xiao Yu, coba katakan pada ayah, ada masalah apa? Itu. Aku memecahkan gelas milik kakak. Tapi ayah dan ibu jangan khawatir. Aku akan pergi ke gudang gelap dan mengurung diri di sana. Aku juga tidak akan makan besok. Apa dengan begitu kalian bisa memaafkanku? Ternyata, Xiao Yu, kita sangat menderita. Tenang saja, karena kamu sudah datang ke keluarga kami tidak akan membiarkanmu merasa tersisih lagi. Tidak apa-apa, itu cuma masalah sepele. Tunggu sebentar. Xiao Yu, apa yang kamu maksud adalah gelas yang ada di atas meja itu? Gelas itu, sebenarnya sebelumnya tidak sengaja dipecahkan oleh Bibi saat sedang bersih-bersih. Waktu itu karena takut Sing Sing akan sedih jika tahu. Maka Bibi menyuruh merekatkannya kembali. Ayah selalu ingin mencari waktu untuk membeli yang baru, jadi ayah belum memberitahunya. Maafkan ayah ya Xiao Yu, sudah membuatmu merasa terbebani. Selama 12 tahun terakhir, tidak pernah ada yang begitu peduli padaku. Juga tidak ada orang yang meminta maaf secara tulus setelah salah paham kepadaku. Ternyata, meskipun disalahkan, aku tetap bisa mendapatkan kata maaf yang tulus serta penghiburan. Ayah, ibu, tidak apa-apa, aku memaafkan kalian. Baiklah, ayo makan dulu. Baik, aku mengerti. Ada masalah di kantor. Mereka ingin kita berdua kembali ke sana. Xiao Yu, Sing Sing, ayah dan ibu pergi ke kantor dulu untuk mengurus sesuatu. Kalian berdua makanlah yang benar. Selesai makan tidak perlu berbenah. Biar para asisten rumah tangga saja yang membereskan. Mengerti? Iya, Anak pintar. Bibi Zhang, bawakan mobilnya ke pintu depan. Baik, Tuan. ayah dan ibu sibuk sekali. Baru saja selesai makan, sudah harus sibuk bekerja lagi. Kakak, bagaimana kamu bisa tahu aku suka makan ini? Bukan. Kenapa tiba-tiba kamu mengambilkan lauk untukku? Kamu pasti sudah tahu kalau kamu salah sangka soal aku memecahkan gelasmu. Jadi kamu mengambilkan lauk untuk menunjukkan niat baikmu kan? Hehe, tidak apa-apa kakak. Punya kakak laki-laki itu terasa sangat berharga. Kakak, tubuhmu harum sekali. Karakter pembantu wanita ini belak-belakan sekali. Dia sangat pintar memuji orang. Tapi kalau kamu terus bermanja begitu, wajah kakakmu bisa memerah seperti udang rebus. Meskipun terkadang agak menjengkelkan, tapi dia memang sangat lucu. Tidak mau kakak, kamu harus menemaniku bermain. Aku benar-benar tidak habis pikir. Buat apa kamu betah tinggal di dalam ruangan gelap yang sempit itu? Aku menghabiskan separuh hidupku di panti asuhan. Bahkan tidak pernah ke taman bermain. Juga tidak ada orang yang mau menemaniku bermain. Hanya Xiao Ai yang jadi temanku. Aku sangat iri pada anak-anak lain yang bisa pergi ke taman bermain. Taman bermain ya, aku cuma pernah melihatnya di dalam buku.
Abaikan saja aku. Ini cuma sebuah penyesalan kecil bagiku. Meskipun dalam separuh hidupku punya begitu banyak penyesalan, begitu banyak harapan untuk pergi ke taman bermain bersama keluargaku sekali saja. Percaya saja pada omongannya, dan hidupmu akan berakhir. Tunggu dulu kakak, kenapa kamu malah mengeluarkan ponsel dan membeli tiket? Ayahmu kan ada di sini. Dia pasti akan membawa kalian berdua pergi. Tidak salah lagi, ini adalah anak dari pemeran utama, begitu baik dan murni hatinya. Kakak, biasanya kamu tidak pernah terlihat seberani ini. Apa kamu pernah ke taman bermain? Beraninya kamu langsung membeli tiket? Benarkah kakak, kamu benar-benar bersedia membawaku ke taman bermain? Sebenarnya, tidak perlu memikirkanku. Aku bisa menahannya. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Kakak, aku mencintaimu. Kakak, sebaiknya kamu segera istirahat. Besok pagi sekali kita akan berangkat. Kakak, kakak, tunggu aku. Kakak. Kakak, tunggu aku dong. Kakak, kenapa kamu tidak mempedulikanku sih? Apa topeng orang hitam ini tidak bagus? Padahal ini kesukaanku. Kamu coba pakai juga ya. Baiklah kalau begitu. Kakak, aku masih ingin main perosotan sekali lagi. Ayo kita main bersama. Aku kan baru main 3 kali saja. Ya sudah, pegang ini untukmu. Biarkan Xiao Ai menemanimu. Duduklah yang manis di sini menungguku. Di mana kakak? Pemeran pendukung, cepat lihat kakak milikmu. Dia sedang diganggu. Siapa orang yang tak tahu diri itu beraninya berbuat jahat kepada kakakku? Akan kuhabisi dia. Tidak, aku tidak boleh bertengkar sembarangan, seperti saat di panti asuhan lagi. Aku sering hilang kendali saat berkelahi. Bagaimana kalau anak lain masuk rumah sakit lagi? Aku sudah lama berpura-pura menjadi anak baik. Aku tidak boleh dikirim balik ke sana. Aku susah payah akhirnya diadopsi. Ibu sangat lembut, ayah sangat hebat, dan kakak sangat menggemaskan. Baiklah, aku akan memarahi mereka saja sampai mereka pergi. Berikan atau tidak? Tidak. Dasar pria gendut, lepaskan anak laki-laki itu. Astaga, pemeran pendamping, kamu tidak pernah bilang kalau kamu sehebat ini. 1 lawan 2 dan kamu menang telak. Kamu bosnya, aku mengagumimu. Kakak, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Mari kita pulang. Kakak, bisakah kamu untuk tidak menceritakan apa yang aku lakukan kepada ibu? Aku tidak ingin mereka menganggapku sebagai anak nakal. Jika mereka tahu aku melukai anak-anak lain, maka aku akan dikembalikan ke panti asuhan. Tapi kakak sungguh tidak boleh terluka. Jika disuruh memilih lagi, aku akan tetap memberi mereka pelajaran. Aku tidak ingin melihat kakak dirundung. Xiaoyu, tenanglah. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke panti asuhan. Karena ada aku di sini. Dan ada ini, tidak berhasil direbut. Kakak, kamu melindungi mainanku, makanya kamu dirundung ya. Xiaoyu, jangan takut, ada kakak di sini. Kakak, kamu sudah menganggapku sebagai keluarga dan sebagai adik kandungmu sendiri. Aku tahu, aku juga sangat menyayangimu. Kakak, mari kita pulang. Papa dan Mama sedang menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Sejak saat itu, ku benar-benar merasakan kehangatan sebuah keluarga. Saya mengerti. Mohon maaf ya, sudah merepotkan Anda. Baik-baik.
Xiaoyu. Sore tadi, Papa dan Mama menerima telepon dari beberapa orang tua murid, dan kami baru saja kembali dari rumah sakit. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kakak tidak bisa bicara. Bisa ceritakan pada Papa dan Mama? Bisa ya, Xiaoyu? Lu Xiaoyu, Apakah hari ini aku akan dikirim kembali ke panti asuhan? Tapi, Ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu. Putraku, kamu sudah bisa bicara. Kamu akhirnya kamu bisa bicara. Putraku, Putra kita sudah sembuh. Putra kita sudah baik-baik saja. Xiaoyu, ini semua berkat Xiaoyu. Xiaoyu benar-benar membawa keberuntungan bagi kita. Xiaoyu, lenganmu tidak apa-apa. Rambutmu juga tidak apa-apa. Xiaoyu, apa kamu benar-benar tidak apa-apa? Xiaoyu, kami sudah tahu apa yang terjadi. Orang tua dari kedua anak nakal itu sudah meminta maaf kepada kami. Tetapi, lain kali jika bertemu situasi yang berbahaya seperti ini, kamu harus mengutamakan keselamatanmu sendiri. Paham? paham Mama. Dokter, bagaimana kondisi Sing Sing saat ini sebenarnya? Tuan Lu, Nyonya, selamat untuk Anda berdua. Kondisi Tuan Muda Sing Sing telah meningkat pesat. Sejujurnya, saya tidak pernah melihat kasus pemulihan secepat ini. Mungkin di sisi kalian, memang muncul seseorang yang membawa keajaiban. Namun, kemampuan bicara Tuan Muda masih mengalami kendala. Saran saya, sebaiknya kirim Tuan Muda ke pusat rehabilitasi untuk menjalani terapi sistematis agar pulih sepenuhnya dengan baik. Sing Sing, apa kamu ingin pergi melihat pusat rehabilitasi itu? Aku ingat kakak sulung pernah pergi ke pusat rehabilitasi dulu, tapi karena tindakan staf yang tidak profesional, dia malah jadi trauma, penyakitnya makin parah, dan belum pulih sampai sekarang. Tapi jika tidak mengirim Tuan Muda untuk terapi, berdasarkan alur yang ada, hingga akhir cerita pun, dia akan sulit untuk pulih. Mama, apa kakak boleh tidak usah ke pusat rehabilitasi? Dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Lagi pula, Papa, Mama, aku akan pergi. Aku tidak ingin membiarkan kalian dan Xiaoyu terus mengkhawatirkanku. Silakan masuk. ayah dan ibu tidak perlu khawatir, aku akan menjaga kakak dengan baik. Biar kuperingatkan kalian sebelumnya. Pusat rehabilitasi ini mengutamakan pemulihan pasien di atas segalanya. Jika ada yang berani membuat keributan, jangan salahkan aku jika aku memanggil orang tua kalian. Aku mengerti. Aku akan menemani kakak dengan baik dan mengikuti perawatannya, Bibi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasien dan anggota keluarga yang mendampingi tidak diperbolehkan untuk tinggal di ruangan yang sama.
Jadi maaf jika harus membuat Xiaoyu merasa kurang nyaman untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Namun, jika kamu merasa kesepian, kamu bisa mencariku kapan saja. Tidak apa-apa kok kakak, terima kasih ya kakak. Kakak, apakah kamu benar-benar bisa sembuh di sini? Aku baru teringat, bukankah Tuan Muda selalu sangat tertarik pada melukis? Selain saat dia bersama dengan pemeran wanita, hanya saat melukislah, dia bisa berkomunikasi secara normal dengan orang lain. Kalian rasa, apakah melukis bisa membantunya untuk pulih? Terapi seni, melalui pengembangan minat di bidang seni, dapat membimbing pasien untuk perlahan-lahan keluar dari gejala autisme. Kakak, tolong bantu aku. Aku bisa melakukannya. Demi Xiaoyu. Bawa dia masuk ke dalam. Tunggu sebentar. Tes isolasi ini memiliki risiko tertentu. Begitu kondisi emosi pasien terlihat tidak stabil secara tidak wajar, tes harus segera dihentikan. Pastikan untuk selalu menomorsatukan kesehatan pasien, jangan sampai ada keteledoran apapun, paham? Tunggu sebentar. Cepatlah, Nona. Kedua pengasuh ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Terakhir kali kakakmu mengalami kecelakaan hanya karena perilaku pengasuh yang tidak pantas. Kali ini jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Tunggu sebentar. Kakak, tunggu aku. Aku akan masuk menemanimu. Ini adalah tes isolasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati reaksi pasien terhadap ruang tertutup, dan kebetulan didampingi keluarga, ini juga bisa mengurangi risiko. Hari pertama lebih baik berhati-hati. Terserah Anda, bawa mereka masuk. Ayo pergi. Kamar gelap kecil seperti ini terasa nyaman. Hampir terasa seperti rumah kedua bagiku. Kakak, apa kamu takut? Jangan takut, aku akan melindungimu. Tada. Lihat, ini apa? Ini adalah perisai yang khusus kupilihkan untukmu. Dan ini adalah kuas ajaib. Dengan perlindungan dari mereka. Jadi kakak, kamu nantinya tidak perlu takut lagi pada kamar gelap. Kalian harus mendengarkan perkataan kakak ya. Karakter pendukung wanita ini sungguh penuh kasih sayang. Sebenarnya memiliki adik perempuan seperti ini juga sangat menyenangkan kan? Hanya saja dia agak berisik. Hahaha. Asal Anda bersiap saja setiap saat dia menjadikan Anda sebagai bantal untuk tidur. Kakak, Kakak benar-benar mencintai pemeran pendukung wanita itu, dia tidak tega membangunkannya, bahkan khusus melukiskan sebuah lukisan seperti ini untuknya. Indah sekali. Ya ampun, apa kalian tidak sadar? Kakak ternyata sudah sangat fokus sejak tadi. Terapi seni dari pemeran pendukung wanita memang efektif. kakak, aku bermimpi kamu sudah tiada. Kamu meninggalkan wasiat untukku, memintaku membacanya setelah bangun. Aku bangun, dan mendapati kamu sedang menulis namamu. Aku pikir tadi. Sudah, tidak apa-apa. Ya ampun, apa-apaan sih ini? Aku menyerah dengan jalan pikiran pemeran pendukung wanita ini. Apa kelenjar air mata pemeran pendukung wanita seperti keran air? Bahkan bisa digunakan untuk mencuci baju kakaknya. Ini kuberikan untuk Xiaoyu. Bagus sekali. Ini adalah lukisan pertama yang kakak berikan untukku. Aku sangat menyukainya. Nanti kalau kakak sudah menjadi pelukis besar, maka aku akan menjadi orang kaya. Mantap sekali. Kakak, aku mencintaimu. Kakak, kenapa wajahmu memerah sekali? Bukannya di rumah kita sering berpelukan dan bermanja-manja? Apa dia pantas bicara seperti itu? Apa maksudnya sering bermanja-manja? Tapi tetap saja romantis, pemeran pendukung wanita memang pintar sekali.
Terima kasih, Bibi. Ini, Terima kasih, Bibi. Gaya rambutmu hari ini terlihat cantik seperti bunga dandelion. bukankah katanya, Lu Zongxing tidak bisa bicara? Malah bilang aku cantik seperti dandelion? Ada-ada saja kejadian ini. Anak-anak, saatnya makan. Ayo ke sini. Aku tidak mau ini. Xiaohu, makanlah sedikit. Kamu sudah tidak makan selama 2 hari. Aku tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku tidak mau. Baiklah, aku akan ambilkan bubur untukmu. Dalong, Sanbao, kemarilah untuk makan. Aku akan ambilkan bubur untuk kalian. Ketiga anak malang ini, jelas sekali bisa mendengar perkataan kita, hanya saja mereka sudah terlalu lama menutup diri, dan perlu bantuan dari luar untuk membukanya. Tetap kakak yang terbaik. Cara makannya pun begitu anggun. Astaga, kali ini aku benar-benar kagum. Pasien koma pun bisa dia sadarkan. Penderita autisme saja bisa dia sembuhkan hanya dengan satu tatapan. Siapa lagi gerangan yang bisa menahan kendali tokoh wanita jahat itu? Anak-anak, buburnya datang. Kak, kalian semua sudah menghabiskannya? Kami masih mau makan. Baiklah, saya akan ambilkan lagi untuk kalian. Kakak, apa kamu mau makan es krim? Hah? Jangan lupa, aku adalah anggota VIP ruang isolasi. Inilah rasanya kebebasan. Kakak, kamu jangan takut. Bahkan jika ketahuan nanti, ada orang lain yang akan menanggung bebannya untuk kita. Berbaris. Malam ini, aku dan kakak akan membawa kalian semua pergi makan es krim yang lezat dan mengajak kalian bermain ke taman hiburan, bermain jet coaster, dan naik biang lala. Tapi kita sudah sepakat ya. Kalian sendirilah yang sukarela ikut keluar. Begitu kan? Ayo jalan, kakak. Aku tidak tahu bagaimana anak-anak itu tidur semalam. Kedua pengasuh itu, satu persatu semakin ceroboh saja. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Jangan khawatir, kami hanya pergi sebentar dari pahlawan Xiao Yu bersama kakak dan pangeran Xingxi. Lu, Xiao, Yu, meninggalkan sekolah tanpa izin di malam hari, merusak fasilitas umum, bahkan membawa anak-anak lain dalam bahaya. Itu, kalau aku bilang mereka melakukannya secara sukarela, apa kalian akan percaya? Anda pasti Ibu Xiaoyu, kan? 3 tahun? Sudah 3 tahun lamanya. Tadi malam, anakku tiba-tiba meneleponku dan bilang kalau dia rindu ibunya. Terima kasih banyak. Dalong, cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih kakak Xiaoyu, terima kasih paman, bibi, dan juga kakak. Xiaoyu, Bibi juga ingin berterima kasih padamu. Duh, aku sampai tidak tahu bagaimana cara membalas budi ini. Paman Xiaoyu juga ingin berterima kasih padamu. Aku tidak pandai merangkai kata, tapi izinkan aku bersujud padamu. Jangan, tolong jangan lakukan itu. Duh, sebenarnya ini semua adalah berkat jasa Tante Pandelio. Kalau tidak, anak-anak tidak akan pulih secepat ini saat kegiatan luar ruangan. Tante Pandelion. Tante Pandelion. Anu, yang penting anak-anak sudah pulih dan sehat, untuk hal lainnya, itu bukan masalah. Anu, mari kita pergi ke kantor untuk memajang spanduk penghargaannya. Baiklah. Ayo, mari silakan.
Memaksa anak autis di tengah malam untuk menelepon orang tuanya dan bilang kalau rindu. Kalau tidak mau, dia tidak akan diberi es krim. Dan malah diancam akan dibuang ke penjahat. Apa orang waras bisa terpikir untuk melakukan itu? Ya, makanya dia itu tokoh wanita kejam. Akhirnya Sing bisa seperti anak normal lainnya, bisa fokus, dan mengerjakan apa yang dia suka. Bukankah ini berkat si bintang keberuntungan kecil kita? Tuan muda sungguh hebat. Dengan kemampuan ini, dia sudah bisa ikut lomba kan? Pemeran pendamping, dengarkan. Menurut alurnya, kakakmu akan segera mengikuti lomba melukis. Ada seorang teman sekelas yang akan sengaja menjahati mereka. Kondisi kakakmu sudah membaik. Demi berjaga-jaga, jangan biarkan dia pergi. Sing, sore ini ada lomba melukis. Kamu ingin ikut tidak? Ikut, harus ikut. Apapun taruhannya, aku akan bantu kakak jadi juara 1. Akan kuhadapi siapapun, tanpa ampun, bahkan jika harus melawan keluarga sendiri. Xiao, apa yang sedang kamu bicarakan? Itu, maksudku adalah, aku tidak bicara apa-apa kok. Kakak, di sana ada kakak perempuan yang cantik sekali. Dia ingin minta nomor teleponmu, tapi dia merasa malu. Cepatlah temui dia. Benarkah? Kakak adalah nomor 10. Baiklah, aku akan diam-diam memberikan sedikit rintangan kepada peserta lainnya. Tugas selesai. Tidak ada tuh. Ibu Lu, apa anak autis sepertinya bisa melukis juga? Xiaoyu, kenapa kamu tidak membela kakakmu hari ini? Biarkan saja mereka merasa hebat. Lagi pula, kakak pasti jadi juara 1. Lagi pula, sebentar lagi mereka pasti akan menangis. Para orang tua sekalian, pertandingan melukis kali ini dibatasi waktu 10 menit. Pertandingan dimulai. Ayo semangat. Hei, apa ini perlu kalian atur juga? Nanti jangan sampai cat warnanya tertelan oleh kalian. Ibu, kuasnya rusak. Apa-apaan ini? Kalian bahkan menyiapkan kuas untuk anak-anak tidak becus? Kualitas apa ini? Hah? Bagaimana bisa begini? Maafkan saya, mohon maaf. Saya akan ambilkan kuas cadangan. Ibu, apakah ini saus tomat? Hei, jangan makan cat warnanya. Kalau tidak bisa mencampur warna, menyerah saja. Wek. Apa katamu? Anak, semangat. Xiaoyu, terima kasih. Kakak juga sangat mencintaimu. Hitung mundur pertandingan, 30 detik lagi. Nona, teman jahat itu akan mulai bertindak. Cepat peringatkan kakakmu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Xiaoyu, meskipun mama tahu kamu sangat ingin membantu kakak, tapi yang kamu lakukan itu tidak benar.
Sekarang katakan pada Mama, apa yang harus dilakukan jika berbuat salah. Aku akan minta maaf sekarang. Kakak, aku salah. Maafkan aku. Tidak apa-apa, sadar akan kesalahan dan mau memperbaikinya, artinya kamu anak yang baik. Hari ini adalah hari ulang tahun Mama. Kalau saja ya, kalau dia melihatku membuatkan semangkuk mie ulang tahun yang lezat, dia pasti akan sangat senang. Hehe. Tapi, bagaimana ya cara membuat mie ulang tahun? Ah, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Langsung buat saja. Ada apa ini? Bibi Zhang, coba lihat apa gasnya sudah dimatikan? Baik, baik. Xiao Yu, Mama, selamat ulang tahun. anak bodoh. Aduh. Lihatlah dirimu. Mama tahu, kamu punya niat baik. Tapi lain kali hal yang berbahaya seperti ini, jangan dilakukan lagi ya. Ia tahu, lain kali aku akan. Tidak akan ada lain kali lagi. Kamu ini, Ryder, seterusnya urusan memasak seperti ini, biar kami orang dewasa saja yang melakukannya. Mengerti? Ibu, bagaimana cara masak semur lobak dengan iga? Berapa banyak gula untuk daging masak kecap ini? Bagaimana cara bersihkan sisik ikan? Apa irisan kentangnya bisa dibuat setipis helaian rambut? Helaian rambut? Itu sih terlalu tipis. Permen gula? Ayo beli permen gula. Selain itu, menurutku, hei, di mana Xiao Yu? Kemana Xiao Yu? Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Terima kasih, Paman. Ibu, aku sudah beli permen gulanya. Ibu. Ibu. Nah, sepertinya kamu salah orang ya. Maafkan saya. Pasar ini tidak seberapa luas. Selama aku tidak pergi kemana-mana, ayah dan ibu pasti bisa menemukanku. Benar sekali, direktur botak sebelumnya juga pernah mengajari seperti itu. Xiao Yu, jika nanti kamu tersesat, ingatlah untuk mencari orang yang memakai seragam terlebih dahulu. Xiao Yu. Halo, permisi. Tuan, tolong bantu saya. Apakah Anda melihat anak perempuan dengan kuncir 2, tingginya sebegini? Halo, maaf mengganggu. Apakah melihat anak kecil yang membawa boneka? Xiao Yu. Xiao Yu. Apakah Anda melihat anak kecil? Kira-kira setinggi ini. Xiao Yu. Xiao Yu. Ini semua salahku. Padahal Xiao Yu berniat memberiku kejutan ulang tahun, tapi aku malah memarahinya seperti itu. Pasti karena itulah dia pergi meninggalkanku. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Lu Xiao Yu, Lu Xiao Yu. Ayah, ibu, namaku Lu Xiao Yu, dan Xiao abangku Yu? namanya Lu Zongxing. Itu suara Xiao Yu. Dia Ayah, ada di sana. ibu, aku di stand permen tradisional. Ayah, ibu, aku ada di kedai permen. Xiao Yu. Mama, Xiao Yu, kamu pergi kemana saja? Apakah kamu terluka? kakak, kamu terlalu kuat menariknya, jangan sampai merusak permennya. Biar ibu lihat dulu. Apa ada yang terluka? Syukurlah kalau tidak ada apa-apa. Baguslah tidak apa-apa. Ibu, jangan sedih lagi ya. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Nanti jadi tidak cantik kalau bersedih. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Tadi aku mendengar kakak memanggil namaku. Kakak saat di luar, ternyata sudah bisa bicara juga. Syukurlah, kakak benar-benar sudah sembuh.
Tadi aku pergi membelikan permen untuk kalian. Sekarang mari kita pulang. Ayo, kita pulang. Di mana klaksonku? Mana klaksonku? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan memakannya duluan ya. Gawat, wanita kejam itu, bibi yang judes dan sepupu si bermuka dua datang. Mereka mengincar pusaka peninggalan nenek sebelum beliau tiada, yaitu bros itu. Bibi dan sepupu itu orang jahat, selalu beralasan demi keluarga, agar ayah dan ibu sulit untuk menolak. Padahal kalau dipinjam, mereka tidak berencana untuk mengembalikannya. Bros itu sangat berarti bagi kakak laki-laki. Kamu harus mencegah mereka. Xiao Yu. Kenapa hanya bicara dan tidak dimakan? Apa kelihatannya tidak enak? Kakak laki-laki, kakak ipar. Kakak laki-laki, kakak ipar sedang berulang tahun, kok tidak mengabari kami? Kami datang buru-buru, jadi tidak sempat menyiapkan kado. Kakak ipar, kamu tidak marah kan? Paman, Bibi, halo kakak. Halo, Bibi dan sepupu. Namaku Xiao Yu. Karena sudah datang, mari makan bersama saja. Paman, sore ini aku ada lomba deklamasi yang sangat penting. Aku dengar kakak punya satu bros yang sangat indah. Bolehkah dipinjamkan padaku untuk hiasan? Kakak ipar, kita kan satu keluarga. Kalau Yuan-Yuan menang juara, kalian juga yang akan merasa bangga, bukan? Bibi dan sepupu, kita kan memang keluarga. Ibu, bagaimana kalau tanya kakak sendiri apakah dia mau atau tidak? Apa yang dikatakan Xiao Yu benar? Ternyata Xiao Yu sangat pengertian. Yuan-Yuan, cepat tanya pada kakakmu, dia mau meminjamkannya tidak? Kakak laki-lakimu pasti bersedia? Tidak usah sok jual mahal begitu, hanya diam 1000 bahasa. Lagi pula putramu itu juga seorang bisu, dia tidak akan bisa menolak. Nanti aku akan langsung mengambil bros milikmu itu. Kakak, bolehkah kamu meminjamkan bros itu kepadaku? Jika kamu tidak menjawab, aku anggap kamu setuju ya. Paman, Bibi, kakak bilang kalau dia... Tidak boleh. Kamu. Kamu? Kakak, sejak kapan kamu bisa bicara? Ini akan membuat orang-orang yang mengira kamu autis atau bisu, serta mereka yang ingin merundungmu setiap hari, menjadi sangat malu. Kan, sepupu, Bibi. Ternyata, Xing sudah sembuh ya? Itu kan cuma sebuah bros. Aku akan mewakili kakak, ada di lantai atas, aku akan ambilkan untuk kalian sekarang. Wah, bros yang sangat cantik. Sesuatu yang sangat penting bagi kakak. Bagaimana mungkin dipinjamkan begitu saja kepada orang lain, apalagi kepada orang jahat? Itu adalah bubuk gatal super, tak terkalahkan yang khusus digunakan untuk menghadapi Direktur Botak. Ya ampun, pemeran pendamping wanita, apa kamu ingin membuat bibi dan sepupu menderita sampai tiada? Kalian mengandalkan status untuk merundung kakakku yang tidak bisa bicara. Saat aku tidak ada dulu, kalian bisa berbuat sesuka hati, tapi sekarang, karena ada aku yang melindungi kakak, aku harus memberi kalian pelajaran. Bukankah bros ini? Sangat cantik bukan? Sangat cocok untuk sepupu. Benar sekali. Bros ini, sungguh cantik. Kelihatannya sangat cocok untuk Yuan-Yuan. Bibi dan sepupu, kalian pun tahu, ini adalah warisan yang ditinggalkan nenek untuk kakak sebelum meninggal. Ini sangat berharga. Jadi, setelah memakainya, jangan sembarangan dilepas ya. Baiklah, aku pakai sekarang, dan tidak akan kulepas sembarangan. Kenapa rasanya di bros ini? Banyak sekali serbuk-serbuk halusnya. Mungkin karena disimpan terlalu lama. Jadi berdebu, memang berdebu. Sepertinya ini sudah hampir saatnya. Hahaha, aku tidak ingin tertawa. Hahaha. Hahaha, aku tidak mau tertawa. Hahaha. Cepat panggil ambulans. Baik. Tuan, ambulans akan segera tiba. Sepertinya kali ini aku sudah berlebihan. Lu Xiao Yu, apa tidak ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Minta maaf. Cepat minta maaf. Mama, ingatlah kalau Xiao Yu rela berkorban apapun, mati-matian melindungi bros milik kakak, pukul saja aku. Pukul aku sampai babak belur.
Aku akan menerimanya dengan senang hati. Bukan? Sudah diamlah. Cepat ikut aku ke rumah sakit sekarang. Aku tidak ingin menemui adikmu sendirian. Kalian berdua tetap di rumah ya. Jangan membuat masalah. Hahaha. Terkadang aku berpikir, jika di rumah ini tidak ada Xiao Yu, entah akan sesepi apa jadinya. Meski dia agak berisik, tapi Xiao Yu benar-benar anak yang menggemaskan. Iya juga. Mengingat tahun-tahun ini, dalam sekejap mata, kita semua sudah tidak muda lagi. Oh iya, aku ingat, saat kita masih muda dulu, bukankah kita pernah mengubur kapsul waktu di kampung halaman? Sayangnya aku sudah lupa di mana letak kapsul itu dikubur. Mungkin saja sudah hancur. Tapi, dulu kita menyiapkan sebuah harta karun untuk putra dan putri kita di masa depan. Sayang sekali kalau dipikir-pikir. Kapsul waktu, harta karun? Mereka sendiri malah lupa di mana itu dikubur. Padahal lokasinya tepat di belakang kampung halaman, 3 meter dari pagar tembok, di bawah pohon yang miring. Sebentar lagi hari ulang tahun pernikahan mereka, melihat putra mereka yang begitu pengertian, dan putri yang menggemaskan, mereka pasti sedang mengenang masa lalu. Ulang tahun pernikahan? Jika di hari itu harta karun itu berhasil kugali, ayah dan ibu pasti akan sangat senang. Baiklah, sudah diputuskan. Keputusan apa? Kakak, temani aku ke suatu tempat. Tenang saja, kali ini benar-benar bukan mau cari masalah. Intinya, aku ingin memberikan upacara untuk pernikahan ayah dan ibu. Namanya merayakan, bukan upacara kematian. Itu tidak penting. Semuanya sama saja. Kakak, bagaimana menurutmu? Katanya ada pohon yang batangnya miring. Tapi di mana pohon itu? Mungkin karena sudah terlalu lama aku salah ingat kali ya. Ya sudahlah, kita gali saja di depan sana. Hei, kalian berdua anak kecil, apa yang kalian lakukan di sana? Kalian ini anak siapa? Itu, kami cuma turis yang datang berkunjung. Ini bisa kena hukuman beberapa tahun. Tang listrik, wajan, benda apa sih ini? Tidak bisa. Lebih baik menyerahkan diri. Nona, siapapun tidak akan bisa menjelaskannya dengan benar. Kan sedang jalan-jalan, jadi bawa kunci Inggris itu hal yang normal. Bercanda ya? Bawa peralatan harian? Iya, memang sangat normal. Apa itu? Keluargaku sudah memanggilku untuk makan. Kakak, cepat gali kapsul waktunya sampai keluar. Kamu gali di sini, aku akan gali di sebelah sana. Kakak cepatlah ke sini. Aku sudah menemukannya. Kakak, kamu bersihkan ini, lalu kita segera pergi. Hore! Akhirnya bisa melakukan upacara untuk mengenang pernikahan ayah dan ibu, yeay. Hore! Pak Kades, mereka berdua orangnya. Bagus ya, masih kecil sudah berani mencuri dari orang tua seperti aku. Lapor polisi. Polisi. Panggil polisi. Cepat lapor polisi. 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 Cepat lapor polisi. Polisi panggil polisi. Panggil polisi. Panggil orang tua mereka juga. Hari ini mereka harus diberi pelajaran tanpa ampun. Beri mereka pelajaran. Jangan kasih ampun. Aku sudah bilang, aku sedang membantu merayakan upacara perpisahan pernikahan ayah dan ibuku. Apa kalian percaya? Percaya? Jangan mengarang omong kosong. Lapor polisi. Benar. Cepat lapor polisi. Panggil polisi. Tangkap pencurinya. Ayo tangkap mereka. Kakek. Sing. Ayah, ha. Ayah mama sudah memberitahuku semua hal yang terjadi belakangan ini. Tidak disangka Sing. Benar-benar sudah sembuh. Hahaha. Ini pasti Xiao Yu, kan?
Aduh, cucu kesayanganku. Kakek, Lalu, apa kepala desa masih akan menangkap pencurinya? Pencuri apa? Menangkap pencuri apa? Siapa yang bilang kalau cucuku ini pencuri? Anak-anak sedang pergi berwisata dan membawa sedikit mainan. Memangnya kenapa? Tapi tadi, Anda bilang ingin lapor polisi. Polisi apa? Sudah, bubar sana. Bubar. Semuanya bubar. Ikut kakek pulang. Kakek nanti malam akan merebuskan iga untuk kalian makan. gawat, gawat, waktunya sudah tidak keburu lagi. Kamu cepat ambil kapsul itu, kita segera kembali. Ayah mama akan segera pulang ke rumah. Kakek, kami masih ada urusan, jadi kami tidak bisa makan bersama, kami pulang duluan. Ingatlah untuk sering-sering menelepon kakek, ya. Hehehe. Baguslah kalau begitu. Ayah mama, Jika ayah mama melihatnya, beliau pasti akan sangat senang. tentu saja. Xiao Yu, Xing Xing, apa yang sedang kalian lakukan? Ini kapsul waktu yang ayah dan mama kubur saat kami menikah, ternyata malah ditemukan oleh kalian. Pantas saja, kakek bilang. Untuk menyuruh kita meluangkan waktu mengajak Xiao Yu dan Xing Xing pulang ke rumah. Mama, ku dengar hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kalian. Jadi, aku ingin memberikan sesuatu untuk merayakan pernikahan kalian. Bukankah kalian bilang di dalam sini ada harta karun? Ayo cepat buka dan lihat. Terima kasih sayang. Mama merasa sangat terharu. Kemari, terima kasih ya anak-anakku. Sini, mari kita buka dan lihat bersama-sama. Kalian sudah siap? Tada. Jadi ini harta karunnya. Iya. Coba buka dan bacalah. Semoga putra kami hidup bahagia dan sejahtera, serta tumbuh dengan sehat. Semoga putri kami tumbuh dengan sehat dan bahagia sepanjang hayatnya. Kalian berdua adalah harta karun yang paling berharga di keluarga kita. Ayah dan mama sudah menemukan kalian. Kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Ayah dan ibu semalam, bukannya bilang pagi ini akan membuatkan kami sarapan yang lezat? Di mana mereka? Ayah, ibu, tidak ada orang. Seharusnya tidak begini. Biasanya kalau ayah dan ibu tidak di rumah, mereka pasti akan memberitahu kami. Gawat, pemeran utama pria dan wanita kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Lalu pemeran wanita pendukung dan kakak tertua bagaimana nasibnya? Tiba-tiba sekali, tadinya baik-baik saja, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Ayah dan ibu kecelakaan. Ada apa? Suster, ibuku mengalami kecelakaan. Bisakah Anda membiarkan kami bertemu dengannya sebentar? Baik, baik. Siapa nama ibu kalian? Saya akan bantu mencarinya. Nama ibuku Lusisi. Baiklah. Kasihan, gadis kecil ini sepertinya baru 10 tahunan. Kakaknya juga terlihat masih muda. Menangis sehebat itu. Entah musibah apa yang menimpa orang tuanya. Sungguh kasihan. Ketemu. Ayo anak-anak, saya antar kalian ke sana. Ayo. Ibu? Ibu. Ibu. Sudah. Diamlah. Apa yang perlu ditangisi? Ini cuma kecelakaan kecil, kan? Mama. Iya. Diamlah. Kenapa harus menangis? Ini kan cuma kecelakaan mobil saja. Mama. Sudahlah. Sudah. Baik. Sudahlah, hentikan tangisan kalian. Aku hanya kecelakaan mobil, aku kan tidak tiada. Sudah. Xiao Yu. Mama hanya mengalami patah tulang ringan. Tidak apa-apa. Mama tidak apa-apa. Mama akan segera sembuh kok. Papa, kenapa Papa juga ikut terluka? Papa. Sudah. Apa memang harus begini? Mama, tenang saja.
Sampai mama keluar dari rumah sakit nanti, Xiaoyu akan merawatmu dengan baik. Yak, Mama, aku bantu mandikan ya. Xiaoyu. Mama bukan lumpuh, Mama bisa mandi sendiri. Kamu keluar dulu. Sana keluar. Selamat ya, hari ini Anda sudah boleh pulang. Terima kasih. Akhirnya boleh pulang juga. Tubuhku rasanya hampir berjamur karena kelamaan berbaring. Sing Sing, apa papamu tidak datang hari ini? Mama, coba lihat. Apa yang sudah aku siapkan untukmu? Kursi roda. Ayo, cepat duduk dan coba ini. Mama hanya patah tulang ringan. Mama tidak butuh kursi roda. Mama bisa jalan sendiri. Kakak, Xiaoyu, cepat turun. Duduk di kursi roda itu tidak bawa hoki. Mama, naik kursi roda ini sangat nyaman loh. Nanti keluarga kita semua pakai kursi roda saja. Bagaimana? Benar. Saya istrinya. Apa? Pingsan? Kanker otak? Nyonya, Anda datang di waktu yang tepat. Paman dokter, mengapa ayahku bisa menderita kanker otak? Dia makan banyak setiap hari, minum banyak air, dia sangat sehat, pasti dia tidak akan apa-apa kan? Semuanya harap tenang, operasi Tuan Lu berjalan sangat lancar. Kondisinya sudah stabil, perawatan selanjutnya sudah dipersiapkan dengan baik. Saya percaya Tuan Lu pasti akan segera pulih. Benarkah? Apa ayah benar-benar tidak apa-apa? Xiaoyu. Zing Sing. Percayalah pada paman dokter. Dan percayalah pada ayah. Ayah tidak akan apa-apa. Ayah. Ayah. Xiaoyu, kita ini ternyata sudah dewasa. Baru saja merawat ibu. Sekarang harus merawat ayah juga. Ayah. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Dokter sudah memberitahuku. Ini masih stadium awal. Setelah operasinya selesai, dia akan segera pulih. Setengah bulan ini, istirahatlah yang cukup. Sing Sing, selama ayah tidak di rumah, kamu harus mengemban tanggung jawab seorang laki-laki. Jaga ibu dan adikmu baik-baik. Aneh sekali, mengapa keluarga pemeran utama nasibnya begitu malang? Ibu baru saja kecelakaan, dan kakinya patah. Ayahnya terkena kanker otak dan harus dioperasi. Kondisinya benar-benar lemah. Benarkah itu? Menurutku, mereka seharusnya tidak mengadopsi si wanita kejam ini. Pasti aura sialnya itu menular ke seluruh keluarga mereka. Apakah ini benar? Karena aku adalah wanita yang membawa nasib buruk, sehingga mereka tertimpa sial dan terluka? Tada. Selamat karena ayah sudah boleh pulang dari rumah sakit. Bagus. Luar biasa. Sing Sing, Anak, Sing Sing, anak, anak-anak, tolong, seseorang kemarilah. tolong. Cepat, seseorang tolong. Sudah tidak salah lagi. Si wanita kejam inilah yang membuat keluarga mereka sial. Kalau tidak, mana mungkin sekeluarga tertimpa musibah berturut-turut. Benar. Apa kalian lupa tentang apa yang terjadi di panti asuhan dulu? Siapapun yang dekat dengannya pasti tertimpa sial. Ini semua salahnya. Xiaoyu, apa kamu sudah tidur? Apakah kamu masih memikirkan masalah kakak hingga merasa cemas dan tidak bisa tidur? Kenapa kamu berkeringat sebanyak ini? Ibu benar-benar minta maaf padamu. Selama ini, ibu selalu membuatmu merasa cemas. Sudahlah. Kakak sekarang kondisinya sudah membaik. Ayah juga sudah memeriksa rekaman CCTV dan sudah menemukan 2 pelaku penyebab kecelakaan itu. Semua akan baik-baik saja. Ibu hanya takut jika kamu terus-menerus mengkhawatirkan kami. Istirahatlah yang cukup. Sayang, ayo. Tidurlah.
Sejujurnya, hal seperti ini tidak bisa disalahkan pada karakter pendukung wanita itu, kan? Dia juga tidak punya cara untuk mengendalikan nasib buruknya. Inilah pengaturan karakter di dunia ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalau begitu dia bisa pergi saja, jangan libatkan orang-orang yang tidak bersalah. Keluarga pemeran utama pria dan wanita itu sangat hangat dan harmonis, kenapa dia harus datang mengacaukannya? Maafkan aku. Ayah, ibu. Aku tidak boleh membiarkan kalian terluka lagi karena aku. Maafkan aku. Mohon maafkan aku. Ayah, ibu, kakak, aku tidak akan membiarkan kalian merasa tersakiti lagi karenaku. Papa, Mama, aku menyayangi kalian. Kakak, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu, kakak. Aku juga sangat menyayangi papa dan mama. Tapi aku tidak bisa melibatkan kalian lagi. Jadi selamat tinggal. Sudahlah, biarkan kita tidak bertemu lagi. Xiaoyu, 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 Kak, maafkan aku. Hanya ibu yang terbaik di dunia, anak yang punya ibu bagaikan permata. Suara apa itu? Suara apa itu? Xiaoyu, mengapa kamu ada di sini? Kakak hebatku sayang. Mengapa kamu tidak membawa apapun saat kembali? Nyonya besarku sayang. Tolong katakan sesuatu. Ini sudah jam berapa, mengapa kamu kembali di saat seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya ingin pulang. Aku kembali karena aku mau. Kenapa? Aku merindukan kamar gelapku. Hei Xiaoyu, tunggu aku, hei. Ya ampun. Nyonya besar, bicaralah padaku. Aku rasa Xiaoyu anak yang sangat baik. Ayo pergi. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Baiklah. Kakak, aku menyayangimu. Semua ini salahku udah, dan tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu. kalian berdua adalah harta paling berharga di keluarga kita, ayah dan ibu. Sudah menemukan kalian. Kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Kamu benar-benar menangis. Aduh, Xiaoyu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu? Bicaralah. Dasar pasangan tak tahu malu itu. Apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu? Aku akan pergi ke rumah mereka untuk meminta penjelasan. Jangan, Kepala Panti. Aku tidak menangis. Dari mana kamu bisa melihatnya? Aku hanya mengantuk, sedang menguap saja. Xiaoyu. Hari ini adalah ulang tahunmu? Berarti sekarang usiamu sudah 8 tahun kan? Selama 8 tahun ini, akulah yang melihatmu tumbuh besar. Aku sangat paham dengan kepribadianmu. Setidaknya kamu sangat kuat. Setidaknya kamu tidak pernah menangis di hadapanku. Xiaoyu, apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu? Apa mereka memukulmu? Tidak. Atau Papa dan Mama sangat baik. kelihatannya saja seperti orang baik-baik. Tak disangka di balik layar ternyata mereka orang yang seperti itu. Bukan, mereka itu bukan manusia. Sekarang juga Xiaoyu,
Kamu tenang saja. Sekarang aku akan memanggilmu. Bibi Liu, Paman Ki, Bibi Kebersihan, Paman Satpam, aku akan memanggil semuanya. Aku tidak takut apapun. Aku tetap akan mencari mereka untuk beradu argumen. Aku harus menuntut keadilan untukmu. Kepala panti. Kepala panti, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong jangan salahkan papa dan mama. Kelak aku tidak akan lagi memanggilmu Kepala Panti Botak. Jangan salahkan papa dan mama, ya? Baiklah. Baik. Aku akan mendengarkan semua kata Xiaoyu kita. Kamu harus berjanji padaku dengan kelingking. Kalau tidak aku tidak akan percaya. Janji kelingking. Aku bersumpah akan mendengarkan semua kata Xiaoyu. Terima kasih, Pak Direktur. Sudah, hari sudah semakin larut, saatnya tidurlah yang nyenyak. Xiaoyu, disinilah rumahmu. Aku harap kamu ingat bahwa semua orang di sini adalah keluargamu. Tidurlah yang nyenyak, besok semuanya akan membaik. Mengerti. Pelan-pelan. Selimutnya sudah rapi. Tidur yang nyenyak ya. Karini, di mana ini? Xiaoyu. Papa, Mama, kalian datang untuk mencariku. Mencarimu? Kami sudah lama tidak menginginkanmu lagi. Lebih baik kamu pergi saja. Kamu masih berharap menjadi anakku? Lihat saja dirimu sendiri. Kamu itu cuma anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Pembawa sial. Kakak. Jangan panggil aku kakak. Kamu sama sekali bukan adikku. Bawa bonekamu dan pergi dari rumahku. Tidak. Jangan. Tidak. Tidak. Xiaoyu adalah putri kami. Xiaoyu. Ini suara Mama. Mama. Pak Direktur, kami adalah orang tua Xiaoyu. Atas hak apa Anda tidak membiarkan kami menemuinya? Xiaoyu, Mama di sini. Keluarlah sayang. Xiaoyu. 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 Dulu aku benar-benar salah menilai. Aku mengira kalian tulus ingin mengadopsi Xiaoyu. Tapi sekarang aku sangat menyesal. Aku benar-benar tidak menyangka kalian adalah orang-orang seperti itu. Xiaoyu berada di panti asuhan kami selama bertahun-tahun dan kami bahkan tidak tega menyentuh ujung jarinya sedikit pun. Tapi kalian malah berani menelantarkannya. Di panti asuhan kami, Xiaoyu dikenal sebagai mawar kecil yang tangguh. Tidak ada satu orang pun yang boleh menindasnya. Sekarang pergi dari sini. Aku tidak mengizinkan kalian menyebut nama Xiaoyu lagi. Benar, keluar kalian. Kalian tidak pantas menjadi orang tua Xiaoyu. Tidak kusangka, Kepala Panti bisa mengatakan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Tapi sebutan mawar tangguh itu sedikit berlebihan dan menggelikan. Papa dan Mama ternyata begitu mengkhawatirkanku. Sampai-sampai datang jauh-jauh semalaman, seolah satu detik pun mereka tidak ingin berpisah dariku. Tapi, Papa dan Mama, sepertinya aku akan mengecewakan kalian. Aku tidak bisa ikut pulang dengan kalian. Aku tidak ingin membiarkan kalian terluka lagi karena hal ini. Kalian semua diam. Xiaoyu adalah permata berharga kalian, begitu juga bagi kami. Aku adalah ibunya, dan dia adalah putriku. Bagaimana mungkin kami menyakitinya, apalagi menelantarkannya? Xiaoyu, Mama di sini. Xiaoyu. Kepala Panti, pasti ada kesalahpahaman di sini. Bisakah Anda memanggil Xiaoyu keluar terlebih dahulu? Kakak benar-benar tidak datang. Dia sedang terluka. Dan jika dia tahu aku pergi tanpa pamit, dia pasti akan sangat marah. Lu Xiaoyu, segera keluar dari sana. Lu Xiaoyu, keluar kamu sekarang. Kakakku tetap tampan meskipun sedang marah. Bukan itu. Ini bukan waktunya memikirkan hal itu. Xiaoyu. Mengapa kamu ingin pergi? Aku tidak akan ikut pulang dengan kalian. Hiduplah dengan baik mulai sekarang. Anggap saja aku tidak pernah ada. Sebenarnya dia melakukan ini demi kebaikan keluarga tokoh utama. Kali ini ayah baru saja menjalani operasi otak karena kanker. Jika masih tinggal bersama, siapa yang tahu apakah akan terjadi hal yang lebih buruk lagi?
Xiaoyu, ikutlah pulang dengan kami ya. Mari kita bicarakan semuanya dengan baik. Aku tidak akan pulang. Aku hanyalah pembawa sial yang hanya membawa kemalangan bagi orang lain. Kalian seharusnya dari dulu tidak pernah mengadopsiku, mengerti? Tidak, kamu sama sekali bukan pembawa sial. Bukan begitu. Kamu bukan seperti itu. Kamu adalah pembawa keberuntungan bagi kami, bagi papa dan mama, dan bagi seluruh keluarga kita. Xiaoyu, apapun yang terjadi nanti, Mama hanya ingin mengatakan padamu bahwa kamu adalah putri Mama. Kamu adalah keluarga kami. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Mengerti? Begitu banyak hal yang telah terjadi belakangan ini. Kamu tidak boleh terus menyalahkan diri sendiri, ya? Anak baik, Xiaoyu, berjanji pada Mama, jangan pernah tinggalkan kami lagi. Ayo kita pulang bersama, ya? Maukah kamu? Xiaoyu, pulanglah bersama kami. Benar, ayo pulang bersama kami. Bagaimana? Siapapun, tolong bantu aku. Mataku mulai berkaca-kaca. Salam Ali mulaikan. Tolong, ini terlalu mengharukan sampai membuatku menangis. Terserah sajalah, aku bukan pemeran wanita pendukung yang kejam. Aku hanyalah anak biasa yang disayangi papa dan mama, serta dicintai oleh kakak. Aku bukanlah anak yang jahat. Papa, mama, kakak, aku akan ikut pulang bersama kalian. Papa, mama, kejutan yang kalian katakan itu, sebenarnya apa sih? Aku sudah tidak sabar lagi. Jangan buka matamu ya. Sekarang boleh buka matamu. 3, 2, 1. Sing, ini dilukis cukup lama loh. Xiaoyu, lihatlah. Apa yang kamu berikan kepada kami, semuanya adalah kebaikan yang paling tulus. Jadi, jangan lagi menyalahkan diri sendiri karena nasib buruk. Itu bukan salahmu, oke? Xiaoyu hampir menangis terseduh-seduh. Yang dia butuhkan adalah kasih sayang yang pasti seperti ini. Lukisan yang kakak buat sungguh sangat bagus. Setiap lukisan ini adalah sudut pandang penuh cinta. Aku paling sayang kakak. Aku juga sayang, papa dan mama. Kita sekeluarga tidak boleh terpisah lagi. Lihatlah, kamu sudah menjadi si kucing tabi kecil. Ayo, cepat makan. Beberapa hari ini kamu tidak makan dengan baik. Makanlah yang banyak. Sangat panas. Tidak panas kok, bagaimana bisa panas? Aku baru saja mengeluarkannya dari kulkas. Tapi tadi aku jelas-jelas merasakannya sangat panas. Seperti baru saja mendidih. Tidak panas? Kok, Xiaoyu ada apa denganmu? Apa mungkin beberapa hari ini kamu kurang istirahat? Ayo, minum susu milik ibu ini. Bagaimana bisa susu esmu terasa panas di tangan? Mungkinkah? Wah, benar-benar terjadi hal seperti ini. Apa mungkin Xiaoyu mengalami gangguan elektromagnetik? Hilang. Komentarnya mendadak hilang. Sayang, aku sudah menemukan foto yang kamu minta cari semalam. Itu foto Xiaoyu. Foto saat dia ketakutan ombak di pantai dan berteriak histeris. Tahun lalu, kan? Seingatku saat itu Sing Sing juga mengambil banyak kerang. Tahun lalu? Mana mungkin. Tahun lalu aku jelas-jelas ada di panti asuhan. Ke pantai? Apakah kita pergi ke pantai tahun lalu? Tentu saja, Sing Sing kamu sudah lupa. Ayah, ibu, sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia ini? Panas sekali. Komentarnya tiba-tiba menghilang. Sepertinya tahun lalu, aku ingat saat itu ada Sing Sing. Kami bahkan mengumpulkan banyak kerang. Kenapa papa dan mama bisa? Semenjak aku sadar, dunia ini terasa sangat aneh. Jangan-jangan kasih sayang papa dan mama padaku juga hanya... Peringatan. Kode kesalahan. Sejak aku meninggalkan panti asuhan, segalanya mulai berubah. Mungkin aku harus kembali untuk mencari petunjuk. Oh, Xiaoyu, kenapa kamu bangun pagi sekali hari ini? Ada apa? Apa? Ada masalah? Tidak ada apa-apa. Hanya saja mama.
Aku ingin mengunjungi panti asuhan sebentar. Bolehkah? Semua ini kamu sudah melihatnya kan? Apa katamu? Bicaralah yang jelas. Kalau tidak, aku akan melempar kacamatamu ke atas pohon seperti dulu. Kesalahan sistem, perbaikan garis waktu dunia. Semua hal ini, kamu sudah melihatnya kan? Awalnya ada banyak komentar setiap hari, tapi perlahan-lahan, semuanya menghilang tiba-tiba, dan kemudian alarm berbunyi. Katakan padaku apa yang kamu ketahui. Jangan meronta lagi. Dunia ini memang sudah diatur sejak awal. Lu Xiaoyu, kamu sudah keterlaluan. Kamu hanyalah sampah tak berarti. Bukan begitu. Jangan lari sembarangan, ini berbahaya. Aku akan menangkapnya sebentar lagi. Cepat tangkap dia. Sudah diatur. Apa mungkin nasib baik dan burukku? Cintaku pada keluarga, bahkan pada kakak, papa, dan mama. Semuanya juga sudah diatur. Xiaoyu, sama sekali tidak ada informasi yang berguna. Apakah kamu bisa melihat pesannya? Peringatan. Kesalahan koneksi. Kesalahan koneksi. Tidak salah lagi. Dunia ini memang sudah diatur. Ibu, tidakkah terpikir olehmu? Terkadang kita tiba-tiba melupakan sesuatu, lalu tiba-tiba teringat kembali? Atau mungkin... Aduh, Xiaoyu. Apa belakangan ini kamu kurang tidur? Dunia memang berjalan seperti itu. Akan selalu ada orang yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba menghilang, itu hal yang wajar. Oh, aku mengerti, Ibu. Ayah, Ibu, bagaimana kalian berdua bertemu? Aku ingin dengar cerita cinta kalian. Tentu saja boleh. Ibu dan ayahmu bertemu. Saat itu sedang hujan. Ibu tidak membawa payung. Lalu dia... Ibumu berteduh di halte bus. Rambutnya sangat basah. Terakhir kali ibu jelas-jelas tidak mengatakannya seperti itu. Lalu di mana kalian berdua berkencan setelah itu? Taman bermain. Kami pergi ke taman bermain dulu, baru kemudian ke bioskop. Aduh, lihatlah ingatanku ini. Benar. Ke taman bermain dulu, haha. Ingatan mereka ternyata juga sudah diprogram. Bahkan bisa diubah-ubah. Kakak, apa kamu merasa ayah dan ibu terkadang sangat aneh? Pertemuan dan cinta mereka seolah-olah telah ditulis sebelumnya. Ya, aku merasakannya. Apa jangan-jangan kakak juga menyadarinya? Kakak, jika ini hanya permisalan, jika dunia tempat kita tinggal sebenarnya tidak nyata, tapi dunia palsu, apa kamu takut? Aku tidak takut, selama ada kamu di sini, semuanya akan terasa nyata. Sudah kuduga kakak, hanya berusaha menenangkanku, tapi tidak bisa. Aku tidak boleh membuat ayah dan ibu serta kakak merasa khawatir padaku. Aku tadi hanya bercanda saja, kakak. Aku mengantuk sekali. Kakak tidurlah lebih awal. Selamat malam. Kakak. Tadi aku bermimpi kau menghilang. Maafkan aku, Xiaoyu. Kupikir suasana hatimu belakangan ini sedang buruk, karena itu aku tidak menanggapi ucapanmu dengan serius. Wah, kakak, lukisanmu tentangku bagus sekali. Jangan khawatir, mimpi biasanya hanyalah kebalikannya. Aku tidak akan menghilang. Apakah kakak bermimpi tentang masa depan? Mengerikan sekali, Xiaoyu benar-benar bisa menghilang. Jangan sampai terjadi padahal baru saja mulai merasa bahagia. Lagi pula kakak, aku ini sangat hebat. Aku tidak takut dengan cahaya putih atau hitam apapun itu. Jangan khawatir. Baiklah, mari kita berjanji kau dilarang menghilang. Janji, siapapun yang menghilang adalah anak nakal. Ya. Tingkat kesadaran karakter terlalu tinggi,
mengancam keamanan narasi. Inisialisasi program penghapusan sedang berlangsung. Sebagai figuran wanita yang jahat, kamu harus bersikap seperti seorang figuran. Tidakkah lebih baik jika kamu menghilang saja dengan tenang? Belum lagi kamu hampir membuat tokoh utama pria dan wanita tiada. Sekarang apalagi yang ingin kamu lakukan? Lu Xiaoyu, cepatlah menghilang. Apa salahnya menjadi pemeran pendamping? Karakternya memang dirancang untuk sadar, dia hanya ingin mengejar kebahagiaannya. Sebenarnya, apa salah dia sampai kalian seperti ini? Jika ingin memaki, maki saja penulisnya. Peringatan, lenyaplah. Peringatan, lenyaplah. Xiaoyu, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan takut, Xiaoyu. Papa, Mama, dan Kakak ada di sini. Sebenarnya ada masalah apa? Beritahu kami, ya? Papa, Mama, Kakak, ada sesuatu yang harus aku katakan kepada kalian. Tapi kalian pasti akan menganggapku sudah gila. Sejak 1 tahun yang lalu, di atasku selalu melayang berbagai tulisan aneh, mereka menyebutnya Danmaku. Mereka memberitahuku hal-hal yang sangat aneh. Mereka bilang, aku adalah pemeran wanita yang jahat, dan aku akan membawa nasib buruk. Dulu mereka hanya berkomentar, tapi sekarang, semuanya berubah. Mereka bilang, dunia ini adalah palsu. Papa, Mama, dan Kakak juga palsu, bahkan aku juga palsu. Lalu, mereka juga ingin menghapuskanku dan membuatku menghilang. Xiaoyu, jangan takut. Kita sudah berjanji, kamu tidak akan pernah menghilang. Lagi pula, bagaimana mungkin kami ini palsu? Benar, Xiaoyu. Jangan takut, Mama sangat menyayangimu. Bagaimana mungkin Mama ini palsu? Jangan takut, Xiaoyu. Mari kita cari tahu bersama, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apapun yang terjadi, Papa dan Mama akan selalu melindungimu. Benar, benar. Periksa tentang munculnya rentetan komentar dari entah mana ini. Baik, secepat mungkin. Kesanku. Pertama kali aku bertemu Xiaoyu adalah 3 bulan lalu. Kenangan lain tentang Xiaoyu ada juga 15 Maret, 18 April. Dan lagi, ada juga... Aku tidak ingin lenyap. Aku ingin bersama Papa dan Mama selamanya. Apapun keberadaan kita, apapun dunia ini sebenarnya, perasaan kita adalah nyata. Benar, Xiaoyu jangan takut. Sebuah keluarga tetap bersama adalah yang terbaik. Melawan takdir, melindungi keluarga. Penyimpangan ingatan Mama tentang Xiaoyu ada 4 kali. Aku punya 2 kali. Dan Papa juga ada 4 kali. Berubah. Jumlah punya Mama berubah. Ini. Bukankah 3 kali? Barusan, Xing juga bilang ada 3 kali. Ini tidak mungkin. Instruksi akhir. Karakter Lu Xiaoyu akan dihapus. Hitung mundur. 24 jam. Hanya tersisa 24 jam lagi? Aduh, kenapa rasanya tidak tidur semalaman? Habis sudah. Ini semua salah pemeran pendukung wanita itu yang keras kepala. Sekarang Papa, Mama, dan Kakak mulai mengalami masalah. Jika terus seperti ini, mereka akan terlibat lagi. Mungkin bahkan akan lebih dulu tiada sebelum dia. Benar sekali. Karena sudah diatur seperti itu, patuhi saja aturannya. Satu orang telah menghancurkan seluruh dunia cerita ini. Maafkan aku, Papa, Mama, dan Kakak. Aku telah merepotkan kalian. Maafkan aku. Hanya tersisa 24 jam lagi. Kali ini, aku benar-benar tidak akan merepotkan kalian. Kakak, tunggu aku. Kakak, aku mencintaimu. Tidak sangka, aku harus menulis surat untuk kalian lagi. Maafkan aku mengingkari janjiku. Beberapa bulan ini terasa lebih baik daripada 12 tahun hidupku sebelumnya. Aku mencintai kalian selama-lamanya. Kakak, cepat bangun. Papa dan Mama juga. Kali ini Xiaoyu benar-benar tidak akan kembali.
Xiaoyu. 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 Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Xiaoyu. Mama, Papa, kalian cepatlah bangun. Xiaoyu menghilang lagi. Mama, Papa. Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Ini, bagaimana mungkin ada jawaban? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Tuhan, Tuan Muda, akhirnya Anda sadar juga. Sebentar lagi pemeran wanita figuran itu akan menghilang sepenuhnya, dan Anda tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Inikah yang Xiaoyu sebut sebagai komentar melayang? Kenapa malah melamun? Cepat cari dia. Xiaoyu, tunggulah aku. Ibu. Kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Xiaoyu, ibu di sini. Keluarlah. Xiaoyu. Selama aku pergi mengikuti alur cerita ini, semuanya akan kembali normal. Ayah, ibu, juga kakak dan orang-orang di panti asuhan tidak akan terlibat masalah hanya karena aku. Sangat hangat. Ini benar-benar tempat yang dimimpikan kakak saat aku akan pergi. Aku tahu kalian bisa mendengarku. Aku tidak peduli apakah aku ini nyata atau hanya pura-pura. Namaku adalah Lu Xiaoyu, dan aku bukanlah pemeran wanita pendukung yang kejam. Xiaoyu. Kamu kenapa? Xiaoyu? 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 Xiaoyu, putriku, Xiaoyu. Sudah ketemu? Ada di sini? Akhirnya sudah ketemu. Ini adalah terakhir kalinya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh kabur lagi. Kalian? Kenapa kalian datang mencari aku? Kalian masih ingat padaku? Tidak melupakan aku? Anak bodoh, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Mana mungkin kami bisa melupakanmu? Bagaimana mungkin kami bisa melupakan? Beberapa hari ini, seperti sedang bermimpi yang sangat panjang. Setelah terbangun, pikiran pertama Papa hanyalah menemukan putri Papa. Xiaoyu, Papa, Mama dan Kakak ada di sini. Semua akan baik-baik saja. Tidak perlu dicari lagi. Komentar aneh yang berterbangan itu tidak akan pernah muncul lagi. Sekarang ikut kakak pulang. Kedepannya, apapun yang terjadi tidak akan membuat kita berpisah lagi. Xiaoyu, apakah ada yang terasa tidak nyaman? Tidak ada yang tidak nyaman. Hanya saja, maaf, aku kabur sendirian lagi, hingga membuat kalian khawatir. Jangan meminta maaf. Kamu sama sekali tidak berbuat salah. Ya. Kamilah yang gagal melindungimu. Di masa depan, hal ini tidak akan terjadi lagi. Xiaoyu, kamu ingat? Keluarga kita adalah satu kesatuan. Jika kamu selalu menanggung segalanya sendirian, itu tidaklah benar. Ayo pergi, kita pulang ke rumah. Pulang? Kita pulang. Xiaoyu, semuanya sudah berakhir. Nah, susu kali ini memang sudah panas. Benarkah? Apakah semuanya sudah berakhir? Tidak usah khawatir, hal-hal aneh itu, kalau mereka berani datang lagi, Mama yang akan menjadi orang pertama yang menghalangi mereka. Papa juga tidak akan membiarkannya. Aku?
Aku juga tidak akan membiarkannya. Iya, Aku sudah mengirimkan dokumennya kepadamu. Harum sekali. komentar di layar, apa kalian bisa melihatnya? Aku tahu, kalian selalu bilang kalau aku hidup di dalam sebuah dunia cerita, dan semua orang sudah diatur. Tapi, lihat, matahari itu nyata, ayah dan ibu, juga kakak, semuanya nyata. Xiao Ai dan semua yang ada di sini, semuanya benar-benar nyata. Yang paling penting adalah, kasih sayang ayah dan ibu padaku itu nyata, jadi jangan pernah lagi memanggilku wanita kejam. Namaku Lu Xiaoyu, aku adalah adiknya Lu Zongxing, dan aku adalah putri ayah dan ibu. Ayo. Sini peluk. Aku bukanlah anak nakal, aku adalah anak paling bahagia dan paling beruntung di dunia ini. Program pelindung narasi telah dilepaskan. Mode narasi bebas telah diaktifkan. Berkat untukmu, Lu Xiaoyu. Semoga sisa hidupmu berjalan dengan nyata dan bahagia.